Kalau kita suka sesuatu, ngerasa nggak capek, capek tapi seneng. Nah, ya, seneng. Meskipun bangun pagi kadang bangsat. Menurutku jangan pasang ekspektasi yang tinggi dulu. Ingat kata Radit dulu. Oke, kan gimana? pas di Suci itu ada kelasnya Radit itu bilang presentasiin gimana caranya kamu bisa cepat dikenal sama orang. Oke. Nah itu pakai 3 mantra katanya. 3 mantra, sebutin 3 mantra. 3 mantra. Nah aku lupa itu mantranya apa. Aku kan dulu dikenal di Suci itu Gilang Durhaka. Oke. Gilang Durhaka. Nah dari aku tuh pecah 3 mantranya. Apa yang membuat aku beda dari orang lain itu ada pertama Durhaka, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah bapakku kuli itu. Nah itu membedakan itu dari orang lain. Durhaka, kenapa yang jelek-jelek dah? Nah, jelek-jelek, negatif aku personaku negatif waktu itu supaya ngehook. Intinya 3 hal kontra gitu mas. Gak harus kontra sebenarnya. 3 identifikasikan dirimu dengan 3 hal itu. Oke. Halo semuanya, selamat datang di High Value Podcast, tempatnya orang-orang high value. Sekarang aku lagi bareng Mas Gilang. Halo. Oke, hari ini kita bakal banyak bahas tentang ya cerita-cerita Mas Gilang. Kenapa mau akhirnya ke industri stand up, terus juga konten-kontennya juga viral gitu. Konten juga viral, dan itu gimana caranya. Tapi sebelum itu boleh Mas kenalan dulu kali ya. Ya. Sebelumnya kenalin teman-teman, saya Gilang. Saya aslinya CEO teman-teman. Bukan. CEO dari Enggak. Jadi Zingmin. saya konten kreator bisa dibilang seperti itu Mas Gaddafi ya. Terus stand up komedian. Ya pokoknya yang bisa menghasilkan duit lah pokoknya. Saya bergerak di situ seperti itu. Boleh cerita nggak Mas kayak awal-awalnya kenapa akhirnya ke stand up gitu waktu itu? Kenapa saya ke stand up? Karena miskin Mas Gaddafi. Oke. Miskin tuh kayak gimana Mas? Boleh cerita dari awal sampai akhirnya stand up deh. Akhirnya hatinya ngeh gitu. Ini Kak, kita pasti pernah nggak sih kayak zaman-zaman di mana kita antara mau lulus SMA mau ke kuliah tuh pasti pingin, waduh ini kuliah atau enggak ya? Ini ngapain ya habis ini ya? Kalaupun kuliah nanti masa kuliah doang ya gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Tapi di pertengahan itu aku tuh mikir, apa kira-kira pekerjaan yang fleksibel yang bisa diambil pas kita kuliah gitu. Bisa sambil kuliah lah. Bisa sambil kuliah. Karena aku ngelihat teman-temanku yang kerja di kafe tuh rata-rata kuliahnya molor. Kuliahnya nggak selesai dan lain-lain kayak gitu-gitu. Akhirnya aku mikir waktu itu, wah bisa nih stand up nih gitu. Akhirnya gara-gara stand up alhamdulillah nggak lulus kuliah. Nggak. Sama aja dong berarti. Sama aja. Ternyata sama aja bro. Jadi awalnya gabung stand up tuh karena penasaran. Karena aku dulu tuh kan suka ngeliat nonton di YouTube, di Kompas TV dulu sering gitu. Kayak tontonanku dulu pas zaman kecil SMP, SMA itu nonton itu. Stand up itu. Stand up. Ya, Suca ya. Suci. Sorry. Ya Suca juga aku tontonin juga waktu itu. Waktu itu aku sering ini Mas Gaddafi ke warnet gitu kan, di rumah nggak ada internet gitu, nggak ada internet, nggak punya HP. Akhirnya ke warnet, terus materi orang-orang tuh kutulis ulang, terus habis itu aku ini cerita ke teman-temanku seakan-akan itu punya aku gitu. Pernah aku sumpah. Soal akses YouTube waktu itu agak susah kan. Susah. Ya. Gampang ngambil HP ya udah langsung nemu. Jadi ada orang-orang pas aku di warnet tuh ngerangkum gitu. Sumpah kayak gitu. Aku pernah di posisi itu pernah aku. Oke. Biasanya kalau aku ya masih main warnet main point blank sih. Point blank. Enggak aku Mas, enggak ada aku. Enggak bisa, lebih tepatnya enggak bisa. Karena apa ya, kekuatannya 2 Mbps kayaknya waktu itu warnetnya ya. Jadi cuman nonton YouTube aja. Habis itu ya pas kuliah depan pandemi kan. Habis itu gabung komunitas. Dan gak lama dari itu cuman sekitar 3 bulan waktu itu langsung masuk ke Suci ya. Ya. Oke. Waktu itu perjalanan di Suci kayak gimana Mas? Apa kan ya pendatang baru terus? Iya Mas, karena apalagi aku satu-satunya komik yang waktu itu di angkatanku yang gak pernah nyoba panggung Jakarta kan. Gak pernah sama sekali. Itu perasaannya dan gimana waktu itu, ada struggle atau apa gitu Mas? Kalau struggle mungkin apa ya? Struggle pasti karena aku kan masih baru hitungannya kan. Umur berapa waktu itu Mas? 19. Wow. 19 dan aku paling muda waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau ya belajar terus ke senior gimana tapi akhirnya learning by doing gitu loh. Learning by doing, jadi belajarnya itu sambil jalan gitu. Apalagi kompetisi kan cuma seminggu tik. Aduh, itu pecah kepala itu. Oke. Dan pada saat itu pernah pendatang baru terus juga tadi Mas Gilang nggak sempat coba panggung Jakarta juga. Ada rasa minder nggak sih Mas?
Nah, karena aku baru Mas, jadi nggak ada minder Mas. Tabrak pokoknya, tabrak. Pokoknya Oke, tabrak. oke, Mentalku oke. selalu mental tabrak gitu. Oke, akhirnya tabrak ae. Tabrak aja, tapi ya pada akhirnya struggle-nya itu setelah sucinya, after sucinya, iya. Afternya tuh kan kalau teman-temanku kan rata-rata ke industri ke Jakarta dan lain-lain, di TV, di film dan lain-lain. Tapi aku balik ke Malang kan waktu itu kan. Iya, oke. Karena pertama nerusin kuliah, sempat sebenarnya merantau ke Jakarta tapi bingung ini. Waduh, ini apa Apa-apa. nih? Hal baru ini, nggak tahu ini pergerakan orang-orang terlalu cepat ini, nggak tahu kan aku. Akhirnya balik ke sini lagi, tapi apa yang aku alami di Suci itu aku pelajari, aku ulik lagi. Oh, ternyata kita nih waktu di Suci kenapa aku bisa ditonton orang, karena aku punya platform gitu. Oke. Platformnya ya di YouTube sama di Kompas TV waktu itu. Oke. Nah, dari situ aku berusaha untuk menciptakan platformku sendiri gitu sih Mas. Platformnya akhirnya ya nyoba konten dan nyoba IG dan TikTok itu aja sih. Akhirnya nyoba konten dan nyoba ya di IG ataupun di TikTok lah. Itu tahun berapa tuh Mas? Tahun 2023 itu. Oh masih ya tiga tahun lalu, hampir 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun yang lalu. Jadi aku itu lulus Suci kan 2021 ya. Sempat ada fase miskin lagi waktu itu Mas. Miskin lagi, ngojek lagi, habis itu merenung lagi, ngapain ya? Nah, sempat ada di fase itu lagi. Oke, sebelum bahas konten nih Mas, aku mau bahas tentang, nah ini kan audiensku banyak anak-anak muda gitu, yang struggle, terus juga, aduh gimana ya caranya memberikan percikan api semangat gitu. Nah itu kalau aku ngeliat Mas Gilang kan set gini lagi kan, itu dari struggle terus bisa naik, terus ikut Suci, terus ternyata Gojek lagi gitu. Iya. Nah cara jaga semangatnya itu gimana sih Mas? Karena kita suka sama apa yang kita lakukan itu. Oke. Jadi jangan kita melakukan sesuatu tuh karena cuma hasilnya besar doang, enggak itu, tapi karena kita suka. Jadi itu jadi bahan bakar kalau kita nggak dapat apa-apa gitu sih. Oke. Aku sepakat sih, karena kalau kita suka sesuatu ngerasa nggak capek, capek tapi seneng. Nah, ya, seneng. Meskipun bangun pagi kadang bangsat gitu ya. Cuman tapi seneng ngelakuinnya gitu. Enggak tahu apa perasaan apa itu. Nagih gitu. Nagih. Ya. Oke, sekarang kan akhirnya ngonten dari tahun 2023 ngonten. Nah, itu proses ngonten itu awal-awal langsung rame atau gimana Mas waktu itu? Oh, enggak Mas, enggak. Gimana tuh perjuangannya tuh? Jadi pertama awal-awal tuh aku apa ya? Aku nggak ada HP dulu Mas, ngonten tuh. Aku dulu ngonten tuh kalau ketemu pacarku. Kalau ketemu pacarku ngonten. Nah itu jadi kalau ketemu tuh harus nyetok 5-10 gitu langsung gitu. Nah jadi waktu itu aku ngonten tuh yang aku ATM tuh dalam artian aku amati tiru punya orang lain, habis itu ku pakai dengan versiku sendiri gitu. Tapi aku merasa kok waduh ini nggak bisa nih kalau gini terus nih, harus ada pembaruannya. Akhirnya ada waktu itu konten yang meledak pertama tuh konten-konten relationship lah. Ya. Pernah bikin konten dulu. Relationship aku bro, sumpah bro. Aneh ya, kan terdengar aneh ya, tapi aku relationship dulu bro. Kayak gimana, aku nggak bikin konten Mas. Waduh jangan dibahas itu, malu bro. Pokoknya apa ya, videonya tuh ini premisnya tuh kayak dibalik. Kalau biasanya kan kita kalau ngelihat konten yang di Instagram, TikTok tuh kalau ada konten relationship, ceweknya tuh yang marah-marah mulu, cowoknya yang dipaksa sabar. Nah ini kubalik konsepnya. Jadi cowoknya yang marah-marah mulu, ceweknya yang dipaksa sabar gitu. Oke, itu boom pertama kali konten yang kayak gitu. Iya, boom yang pertama. Tapi masih hit and miss Mas. Oh, hit and miss. Hit and miss tuh kadang ini naik, kadang enggak, kadang ini naik, kadang enggak ya gitu. Oke, ngonten dari situ, terus akhirnya itu ada fase berikutnya nggak Mas? Atau langsung ke polisi kampus waktu itu? Enggak langsung itu. Oke. Jadi aku sembari ngonten itu sambil nge-backup atau namanya apa ya, exit plan-nya tuh ke situ, ke polisi kampusnya. Oke. Tapi aku coba polisi kampus konten pertama langsung door. Nah, akhirnya aku terusin itu ya. Sebelumnya berarti kontennya bukan tentang kampus, stand up dan kampus ya. Enggak ada. Relationship ya. Nah itu kenapa kepikiran relationship? Pertanyaannya itu. Ini bro, aku lihat yang bisa ditonton cowok dan cewek itu ya relationship. Oke, kenapa kepikirannya yang penting aku bikin bisa ditonton cowok dan cewek. Iya, karena biar banyak gitu. Aku mikirnya ke situ, ke arah situ. Bukan yang aku suka itu waktu itu. Oke, tapi berapa lama itu bikin konten seperti itu? Berapa? 6 bulan 7 bulan lah kayaknya. 6 bulan cukup lama lah ya. Cukup lama. Oke, fase testingnya cukup lama karena aku juga juga banyak ngajarin konten juga lah teman-teman juga, karena yang aku lihat adalah fase tersusah adalah fase nunggu hitnya. Iya benar. Hitnya. Wah itu dan susah itu. Akhirnya sebelum hit mereka banyak yang bertumbang tumbang duluan. Tumbang iya. Ada nggak tips dari
eh, Mas Gilang untuk akhirnya sabar sih ini gurung hit gitu kan. Sabar abis gini hit nih gitu. Enggak, Kak, menurutku jangan pasang ekspektasi yang tinggi dulu. Oh ya, oke. Ya, jangan pasang ekspektasi yang tinggi dulu. Aku kan dulu start konten tuh di follower habis suci itu sekitar 7.000 ya. Oke. Ya, pokoknya aku tuh kalau bikin video jangan sampai videonya di bawah 7.000, udah itu aja. Gitu aja. Oh, gitu ya? Ya, gitu aja, standarnya gitu aja. Oke. Kalau besok di atas itu berarti aku harus buat lagi. Oh, kalau di bawah? Kalau di bawahnya berarti harus bikin yang lebih baik tapi diendapkan dulu. Oke. Pokoknya gitu aja. Ini ilmu baru nih. Iya. Oke, karena kalau ngelihat sekarang followers 200.000 ya Mas ya? Follower 200.000. 200 berapa sekarang? 220 lah. 220.000 top. Oke, karena banyak teman-teman yang baru bikin konten akhirnya nyerah duluan karena nggak hit duluan. Yo. Karena kalau kata Mas Gilang tadi, sabar jangan berekspektasi banyak dulu. Nah, banyak nih Mas orang-orang akhirnya ngelihat kayak kita lah konten kreator kayak hasilnya banyak gitu. Sekali endorse berapa gitu. Banyak akhirnya berhenti kerja. Berhenti kerja tanpa tahu akhirnya kalau konten memang kadang sesusah itu juga gitu kan ya. Kalau kita nggak punya ilmunya kadang ya susah gitu. Susah. Itu menurut Mas Gilang gimana? Ada masukan nggak buat teman-teman yang kayak udahlah konten aku berhenti kuliah, berhenti kerja gitu. Bodoh kalian itu bodoh. Ini Mas, aku aja ini dulu kan aku waktu di Suci itu aja aku masih kerja di angkringan Mas. Oke. Iya, aku merasa bahwa ini nggak selamanya ini gitu. Iya, oke. Aku selalu punya perasaan itu. Nah, meskipun sekarang pun aku lagi hit-hitnya, aku punya plan-plan selanjutnya, entah itu konten, entah itu bisnis di luar sana yang masih berbau dengan konten. Nah, maksudnya itu sesusah itu loh. Jangan tinggalin yang sesettle punyamu dulu nih. Betul. Nah, kalau kamu ini udah jadi nih, kubangannya udah jadi, lapangannya udah jadi, nah baru kamu sini putus habis itu masuk sini semuanya. Okay. Boleh kalau gitu. Oke. Nah, itu ada kata menarik lagi. Itu adalah tentang settle tadi ya. Kalau tadi ya kadang apa yang kita lakukan termasuk sekarang kayak misal Mas Gilang viral terus aku juga aku bisa viral juga terus pendapatan juga misalnya. Kadang kita ngerasa nggak sih Mas kalau kayak gini kayaknya nggak tahan lama juga deh. Iya benar. Kayaknya nggak tahan lama juga deh. Kayaknya harus dicari dulu deh gitu kan. Betul. Nah, pernah ngerasa nggak Mas fenomena konten kreator ini entah apapun industrinya mau stand up mau industriku juga education gitu kan ya. Ngerasa ya aku konten kreator, aku seleb, aku KOL gitu kan. Wes ini pasti settle gitu dan nggak mau nyoba hal-hal lain. Pernah ngelihat hal seperti itu nggak? Pernah. Lagi di Malang lah, kan banyak. Rata-rata berhenti di zona nyamannya. Iya betul. Berhenti di zona nyamannya. Pada akhirnya nggak mau explore. Nah itu. Nah sama kayak aku dulu Mas Adavi, kita kan pernah ketemu di Balai Kota dulu kan. Yang kan buntu itu kan. Apa konten apa lagi ya Mas Adavi? Aku bingung ini. Soalnya kan pertama konten polisi kampus itu kan mahasiswa yang ada di Malang untuk menuniversalkan itu susah. Kita cerita itu waktu itu. Oh iya. Nah, di perjalanan itu sampai sekitar 2 bulan yang lalu baru nemu lagi itu. Itu. Sebenarnya kalau aku bisa simpulin, umur hitnya konten itu pasti ada umurnya tuh. Pasti ada umurnya. Pasti kayak sekarang hit, entah lama atau pendek kita nggak bisa tebak. Nggak bisa tebak itu. Tapi pasti turun. Itu pasti turun. Cara Mas Gilang untuk akhirnya ini hit, mikir lagi nih gitu. Nah itu ada cara atau kayak ya wes lah yang penting testing sih. Aku biasanya nyiapin beberapa formula dulu ya. Aku upload misal 3 formula tak. Ini yang paling banyak yang mana, habis itu aku tiru lagi. Ini masih hit nih, yang A nih misal masih hit terus. Hit. Nah, ini enggak selamanya hit nih. Aku lempar yang B akhirnya. Jadi aku variasi terus. Sampai ketika variasinya semua habis, wah ini udah waktunya ganti. Selama yang A hit, terus aja jalan. Tapi tes juga nih. Tes juga yang B. Gitu. Oke, ini dicatat ya teman-temanku gitu kan ya. Ilmu ini langsung. Gilang sarjana kreator. Oke, menarik. Nah, after tadi relation ya Mas ya. Akhirnya ke polisi kampus. Nah, kenapa akhirnya mau bahas tentang kampus terus juga akhirnya ya kayak sekarang juga bahas tentang kampus kan. Iya, masih kampus. Salam Amdal. Kenapa akhirnya ke sana, Mas? Akhirnya ke sana dari relationship. Wah, itu sebenarnya crossnya jauh ya. Jauh banget sih. Jauh banget, Bro. Karena ini aku inget kata Radit dulu. Kan pas di Suci itu ada kelasnya Radit itu bilang dia bacain dia
presentasiin gimana caranya kamu bisa cepat dikenal sama orang. Oke. Nah itu pakai 3 mantra katanya. 3 mantra, Tiga mantra. sebutin 3 mantra. Tiga itu, Mas. mantra. Nah aku lupa itu mantranya apa. Aku lah mantranya tuh ya Bahasakan sendiri dah. bahasakan sendiri. Pokoknya itu yang bisa membedakan kamu dari orang lain. Oke. Gitu. Ini aku bahas aja ya. Aku kan dulu dikenal di Suci tuh Gilang Durhaka. Oke. Gilang Durhaka. Nah, dari aku tuh pecah 3 mantranya apa yang membuat aku beda dari orang lain itu ada pertama Durhaka, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah bapakku kuli itu. Oke. Nah, itu membedakan itu dari orang lain. Durhaka, kenapa yang jelek-jelek dah? Gak jelek-jelek, negatif aku. Personaku negatif waktu itu supaya ngehook. Gaul. Ya. Oh, oke, harus cari intinya tiga hal kontra gitu, Mas. Gak harus kontra sebenarnya. 3 identifikasikan dirimu dengan 3 hal itu. Oke, oke. Kalau misal ya enggak jadi. Apa keluarin aja, Bro. Keluarin aja, Bro. Enggak, intinya identifikasi 3 hal dari diri kita, terus dikomunikasikan secara konsisten. Iya, betul. Kan terus menerus. Betul. Oh, itu cara stand up juga toh? Iya, kayak Samen ngeliat ini, Samen stand up yang paling Samen sering tonton siapa? Yang Samen tahu deh. Aku suka nonton Dodit, pasti kalau zaman-zaman dulu nonton Dodit. Apa bedanya Dodit dengan Mas Dodit dengan yang lain? Dodit itu diem kalau lagi stand up gitu kan. Deadpan ya namanya deadpan. Ya, terus kayak dia dari desa. Ya, Tapi budaya Eropa. Nah, itu udah keras tuh, udah membuat dia beda dari yang lain. Oke, same like content pada akhirnya ya. Betul. Konten pun sama. Sama Nah, kayak gitu. kalau kita ngomong deh kontennya Mas Gilang, 3 hal yang beda dari konten-konten kreator lain apa, Mas? Yang pertama mungkin karena aku bahas kampus, pertama kampus. Oke. Yang kedua aku pakai delivery yang agak aneh. Nah, itu menurutku bikin ngehook tuh. Yang kedua itu, yang ketiga adalah mungkin ketawanya cewekku. Oke, itu dia yang kita tunggu. Itu. Tadi aku ngobrol sama Nadif timku lah gitu kan. Yang bikin lucu Mas Gilang tuh selain Mas Gilangnya adalah Ketawanya. Iya, Bro. Ketawanya. Aku pernah ya berantem gitu 2 hari gitu. Oke. Ngonten sama temanku. Enggak FYP, Bro. Gimana? Bagaimana? Oke. Ya, tapi gini Mas, pas ngonten itu ceweknya Mas Gilang itu ketawanya itu di sound effect atau ketawa secara langsung? Natural langsung supaya nggak ngerepotin editor nanti gitu. Ya. Kukira itu ya udah di syuting suaranya nanti ditaruh-taruh aja. Iya. Pernah gitu tapi Dulu pernah, tapi kayaknya kurang. nggak natural. Nggak natural. Itu jawabannya Jawabannya itu kan. Itu kan. Itu, Bro. Oke, menarik. Akhirnya dari situ tahun berapa akhirnya Mas Gilang ngerasa followers naik banget terus kayak misal kolaborasi brand dapat dan lain-lain itu tahun berapa Mas? Di tahun keberapa maksudnya mulai bisa menghasilkan. Ini masa depanku Mulai masa bisa, depanku gitu kan. Itu di tahun kedua ya boleh. Tahun kedua berarti 2024 ya. Tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin. 2024. Oke, akhirnya kalau kita bedah dari sumber pendapatan ya Mas ya. Selain dari stand up, kalau konten dari mana aja Mas? Dari endorse pertama itu. Yang kedua biasanya dari pembicara apa ya? Okay, Speaker ya. Habis itu benar stand up. Apalagi tas saya? MC. Oh iya, MC juga gitu. Soalnya kalau belajar stand up tuh bisa sekaligus kan? semuanya ya. Karena ngomong bisa ya belajar public speaking. Iya, gitu. benar. Akhirnya ke speaker bisa, ke MC bisa. Iya, benar gitu. Okay. Nah, balik lagi ke stand up Mas, karena Mas Gilang pernah belajar stand up itu bisa istilahnya bisa kita mempelajari banyak hal kan ya, storytelling dan lain-lain gitu kan ya. Tadi ya 3 mantra itu gitu kan ya. Nah, buat teman-teman nih di sini banyak ya audiensku banyak anak muda, mereka masih ada yang memang bingung mau jadi apa gitu. Misal ada mereka yang tertarik jadi stand up gitu kan industri stand up. Hal apa yang perlu dipersiapkan menurut Mas Gilang? Aduh, untuk di zaman sekarang ya. Zaman sekarang apalagi ya? Pada akhirnya stand up penting nggak penting untuk kalaupun kalian nggak kalaupun kalian nggak pengen jadi stand up comedian, seenggaknya kalian bisa pernah menulis stand up lah. Karena fungsinya itu ya itu tadi Mas untuk speaker dan lain-lain. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama biasanya ini selalu ku bilang ke anak-anak baru biasanya. Kalau mau gabung stand up bawa SKCK ya gitu. Kenapa gitu?
Kenapa gitu? Enggak. Percaya enggak, men? Ada orang yang percaya loh. Jadi ke stand up bawa SKCK. Beneran? Iya, beneran. Enggak. Sebenarnya ya belajar sharing aja. Oke, belajar Sharing. Nah, sharingnya tuh biasanya kalau aku pribadi di hari Kamis biasanya kalau di Malang ya, di Malang. Oh iya. Ya, ada di hari. rutin bikin rutin bikin sharing. Di mana Mas? Di kafean Di gitu? Kafe Tuman biasanya. Kafe Tuman. Tuman Kafe Merjosari. Nah, di situ biasanya kita diajarin mulai dari nol sampai ya sampai bisa lah gitu. Oke. Ini menarik karena karena aku memang suka nonton stand up juga ya. Kadang kalau mau tidur, aku bukan nonton podcast yang kayak bikin ngantuk, bikin tidur. Nonton stand up, Mas. Karena otakku tuh stres kan kalau mau tidur kayak pikiran tuh kemana-mana terus stand up aja lah gitu. Stand up lah ya gitu. Pengen coba belajar buat misalnya nulis stand up tuh kayaknya seru gitu. Seru. Nah, kalau di Malang berarti bisa hari Kamis ya, hari Kamis. di Cafe Tuman. Oh, itu komunitas stand up di Malang. Komunitas stand up di Malang. Nah, Jumatnya biasanya latihan open mic. Oh, ada penontonnya banyak ya. Oh, wow, oke. Dip, jadwalin Dip. Seru. Oke, menarik. Stand up ya. Nah, tadi stand up persiapannya tadi ya belajar ya. Solusinya apa, Mas? Setelah belajar itu yang pasti mental. Udah. Oh, bukan SKCK tadi. Bukan SKCK itu di luar itu. Mental. Why mental penting? Mental penting kenapa? Karena ya sebenarnya sama kayak konten. Kalau konten sepi kan kita malas buat nerusin. Betul. Sepakat. Iya gitu. Itu. Nah, itu mental kalau nggak lucu tuh biasanya tiba-tiba hilang sendiri gitu. Ya, sumpah. Banyak orang-orang yang hilang dan ditambah lagi ini sebenarnya bukan keras atau apa ya di stand up itu ya. Biasanya kalau ada yang nggak lucu itu dihabisin, Bro. Sama penontonnya. Bukan sama MC biasanya dihabisin. Karena tujuannya untuk menyelamatkan acara kan. Jadi biasanya ini yang nggak tahu-tahu nih anak-anak baru nih biasanya setelah 3 kali nggak lucu hilang. Karena dihabisin. Kayak dia ngerasa kok nggak ada yang nonton, nggak ada yang ketawa. Iya. Terus dia kelar, dihabisin sama MC. Iya. Double tuh. Double itu udah. Pernah merasa gak lucu nggak? Pernah, Mak, Bro. Pernah di mana ya dulu ya? Sering, tapi yang kalau di show jarang ya. Kalau di show itu karena persiapannya panjang ya. Tapi kalau di open mic sering karena open mic kan tempatnya eksperimen. Gitu. Kayak konten kalau kita upload mana kita lihat yang hit yang mana, yang miss yang mana gitu sih. Kena mental nggak tapi pada saat itu atau ya udah tahu lah industrinya gitu. Kena mentalnya mungkin sejam 2 jam habis itu selesai udah. Selesai tadi 2 mental, 3 ada lagi? 3 mungkin. Nah, yang ketiga ini itu SKCK. Surat tanah. Enggak, 2 itu aja mungkin. Udah aja. Oke. Itu ya belajar sambil berjalan. Oke, belajar sambil berjalan. Mantap, Mas. Oke. Tadi stand up ya. Kita balik lagi ke konten. Nah, konten-konten Mas Gilang nih kok bisa viral semua, Mas? Kayak kalau aku lihat ya. Nah, ini HP ku ya. Bentar ya. Oke. Nah, kita coba lihat kontennya Mas Gilangnya Herlambang. Nah, gila Mas viewsnya Mas 1,5 M, 300.000, 700.000, 400.000, 600.000. Ini di IG ya? Iya. TikTok pasti sama lah ya. Hampir sama. 2 M gitu. Nah, ini rahasianya apa, Mas? Buat teman-teman yang pengen konten viral tuh rahasianya apa? Viral ya ini berarti ya? Iya, viral, Mas. Kadang aku aja salut sama aku, Pak. Oke. Aduh. Nggak, aku tuh ini Mas Adawi. Oke. Aku tuh kalau nggak belajar kayaknya nggak bisa bangkit kayak gini lagi. Dulu kan aku kan sempat ada di fase yang dimana yang kita ketemu tuh aku mau show tuh kan jarang konten kan. Aku lebih sering nulis materi stand up. Jadi view-nya tuh gini banget. Tapi akhirnya aku belajarnya kayak banyak kan yang kita lihat biasanya tuh kayak di Instagram tiba-tiba 3 cara buat kamu ini. Itu aku pantengin. Oh iya, oke. Masih belajar. Oke. Masih belajar. Yang jadi kuncinya sih aku tuh selalu gimana caranya videoku tuh padat, dalam artian 1 menit tuh gimana caranya biar nggak di skip orang. Oke. Nah biasanya tiap 10 detik itu aku kasih punchline biasanya. Nah berarti rata-ratanya ada 4-6an lah. 4-6an. Karena yang bisa aku validasi algoritma sekarang Mas ya, itu bukan dari likes, comment, share doang, tapi seberapa lama audiens nonton. Ya retention berarti retention time. Ya, retention bener. Nah, berarti kalaupun nanti teman-teman mau tiru formulanya, sebenarnya formulanya retention time. Gimana caranya audiens gak bosen toh? Iya benar.
bosen gitu. Nah, itu aku masih belajar itu masalah itu aku. Sebenarnya yang belajar tuh kayak ada katanya yang angle itu, Mas. Oke. Angle-nya harus dari sini tiap 2 detik atau 3 detik harus pindah angle dan lain-lain gitu-gitu. Itu bisa buat ngakalin retention time itu tadi. Nah, ya supaya penonton tetap fokus di situ kan. Ya gitu. Itu juga bisa dicoba sih Mas Gilang sih. Cuman kalau ini masih works, I think top lah udah. Gitu. Tinggal dicoba. Coba aja sih gitu. Oke. Nah, di sisi lain konten-konten Mas Gilang tadi kan ya formulanya retention time satu, gimana caranya biar audiens gak bosan dan nonton sampai akhir. Betul. Kedua adalah sound effect tadi. Sound effect natural. Sound effect ketawa nanti ditampilin ya Dip ya. Tampilin aja. Nah ini teman-teman nih. Ya. Nah, sound effect natural. Nah itu kenapa tiba-tiba ada sound effect itu atau memang nggak sengaja atau gimana Mas waktu itu? Dulu nggak sengaja awalnya, Mas. Terus ada orang-orang salfok, wah ini bisa nih digunain terus gitu aku. Oke. Sekalian. Awalnya memang nggak sengaja. Nggak sengaja. Akhirnya jadi unik. Jadi uniknya di situ. Iya betul. Oke, yang bisa aku pelajari adalah hal unik itu nggak perlu dipikirin lama. Betul. Menurutku dicoba, nanti kita ketemu sendiri. Ketemu sendiri uniknya. Oke, Benar. nice. Wah, pintar sama Mas Davi. Selalu tahu sama Mas Davi. Enggak lah, aku belajar sama Mas Gilang. Oke, ketiga ada lagi nggak Mas? Tadi misal retention time, Keunikan. sound unik, terus ada lagi nggak kayak penampilan? Iya, hook itu. Oh itu. Bilangnya hook aku. Oke. Kalau sekarang tuh lebih sering main di ini Pak, aku sering cekot-cekot baju-baju aneh gitu. buat hook. Iya buat hook. Yang salam-salam ya. Iya Oke. buat hook. Oke. Nah, itu penting itu, penting. Kalaupun konten kalian nggak yang kayak gitu, usahakan seenggaknya penampilan kalian itu bisa dilihat orang lah gitu. Oke. Gitu sih. Penting ya berarti penampilan. Penampilan penting. Penting. Habis ini kita beli apa di Spider-Man atau Supaya dilihat orang ya. enggak bercanda. Enggak lucu berapa Mas poinnya itu Mas? Aduh 2 itu. Ya. Terima kasih. Oke, dari konten akhirnya punya konten viral. Kira-kira boleh spill nggak Mas? Kayak akhirnya Mas Gilang kan bisa aku bilang hidup dari konten juga gitu. Dari konten boleh spill nggak penghasilannya berapa? Nggak harus exact kayak misal berapa digit misal gitu. Enggak kehitungnya. Enggak. Itu cara menghindari. Bentar. Aku Cara cari aman dulu gitu. 3 digit. Oh iya 3 digit per month. Per month. Wah gila ini teman-teman harus belajar. Nah itu 3 digit per month. Intinya itu dari konten atau ada dari sumber lain? Enggak, untuk akhir-akhir ini setelah show aku nutup dulu stand up, enggak dulu stand up. Soalnya capek kan nulisnya kan. Iya waktu itu aku datang showmu Mas. Iya, pas sekarang tuh kayak ini aku. Wah. Stand up sejam tuh lebih besar ngonten semenit. Akhirnya aku mikirnya ke arah situ. Oh, jadi tenaganya aku gunain ke konten dulu lah sebentar. Jadi stand upnya cuma happy buat hobi-hobi aja. Buat hobi-hobi aja. Malah stand upnya yang buat hobi-hobi. Iya. Oke. Bisa 3 digit gitu. 3 digit. Tapi prosesnya berapa lama untuk akhirnya nyampe 3 digit biar teman-teman nih kayak aku pengen ngonten akhirnya ekspektasinya 3 digit. Iya benar. 3 tahun ya atasnya. 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi selama 3 tahun itu, Mas, usahakan kalian jangan lapar, teman-teman. Usahakan jangan lapar. Dalam artian gini, Mbak. Oke. Karena kadang ada beberapa orang tuh yang terlalu mengejar dulu, tapi bensinnya nggak dipikirin nih. Oh. Ada temanku ini nggak kita sebut namanya ya. Dia tuh rela keluar dari pekerjaannya. Nah, itu tadi case-nya yang tadi itu, Mas. Case-nya itu keluar dari pekerjaannya, numpang di kontrakanku, ngonten pakai HP ku dan lain-lain oke lah. Tapi akhirnya di hari keempat dia nggak hari keempat lah ya. Cepet banget kalau hari keempat. Terlalu cepat itu. Kelima lah. Sama aja. Kayaknya di 2 minggu lah. Dia menyerah udah. Nggak bisa ini aku. Tapi nanya nggak kenapa? Nanya kenapa? Kenapanya ya karena Nggak punya SKJK. nggak, karenanya dia ya lapar itu, Pak. Akhirnya dia mementingkan aku kok nggak bisa dapat kayak Mas Gilang ya. Iya, nggak dapat kayak Mas Gilang ya, padahal aku usahanya udah sama ini gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Kalian harus punya backup plan yang lainnya. Misal kalian kerja dulu aja sampai settle. Oke. Settlenya itu jangan ditinggalin dulu, tapi sembari waktu lainnya buat konten. Oke. Kontennya di-proofin dulu, dibuktiin dulu kalau ini berhasil dulu Iya, gitu. siapa yang berani membuktikan kalian berhasil itu? Kenapa kalian ini Pede sekali. Jangan, Bro. Oke, akhirnya selama 3 tahun yang awalnya memang merintis ya Mas ya. Merintis Merintis. waktu itu. Merintis. Oke, merintis akhirnya
akhirnya bisa punya 3 digit per tahun. Tapi pernah nggak sih Mas kayak kolaborasi brand dibayarnya murah banget gitu? Wah sering dong. Oh sering banget. Dulu sering barter gitu. Barter. Sering dulu. Apa barter apa Mas biasanya? Barter, waduh kalau Apa skincare atau apa biasanya? obat-obat gitu sering. Obat. Iya. Gimana tuh obat? Apa ya barter? Skincare ya, skincare ya. Skincare. Obat apa? Obat rayap kemarin terakhir itu. Ada tapi kan ada, tapi enggak barter ya. Enggak ya. Enggak. Oke. Ada sering kayak gitu. Itu tapi dulu awal-awal apa? Makanan. Sering. Kalau UMKM kan aku emang bantu kan dulu kan. Oh iya. Oke, dari kalau bantu ya kesampingkan lah. Ya kesampingannya ya. Ada kalau aku ngeliat Mas, fenomena sekarang karena banyak orang akhirnya jadi konten kreator, akhirnya ya dibayar murah. Oh iya itu. Pokoknya kayak misal kalau ya kalau di Malang misalnya kan ya banyak konten kreator makanan, karena banyak banget akhirnya ya murah gitu kan ya. Aku nggak bisa bilang murah berapa karena mungkin berbahaya gitu kan. Iya berbahaya. Tapi aku punya banyak teman yang juga konten kreator juga, cuman aku kaget ketika rate-nya berapa gitu kan, segini gitu. Nah, gimana sih Mas cara kita akhirnya bisa rate-nya kita tinggi dan kita bisa menghargai kita mahal gitu. Ya. Beda sama orang-orang lain kan, karena oke, jadi konten kreator food gitu. Ya sama-sama aja aku lihat kontennya ya pantas aja mereka murah karena sama-sama aja kontennya. Iya benar. Itu gimana kalau aku sih gimana caranya supaya mahal ya? Value-nya dinaikin. Nah, itu value naikin tuh kayak gimana? Value-nya dinaikin tuh dalam artian ya gimana kan bagaimana caranya kontenmu tuh ada, kalau aku bilangnya ada ruang untuk di mana di situ endorse masuk ya. Oke. Nah, di mana nih? Kayak misal aku Contoh punya Mas Gilang. contoh teknik sipil kemarin. Oke, teknik Teknik sipil tuh aku tahu nih mana ruang yang bisa dimasukin endorse. Dan beneran yang endorse konstruksi gitu-gitu Pak, Sumitomo gitu-gitu. Iya, jadi apa ya, berarti kan harus ada peluang itunya yang diciptakan gitu. Gimana caranya konten kalian itu value-nya itu naik dan brand bisa masuk di situ. Nah, tapi kalau cuman itu aja mungkin orang lain udah apa ya, udah ngelakuin gitu. Oke, nah itu gimana cara diferensiasi kayak aku maunya Gilang deh gitu, karena Gilang unik gitu. Nah itu unik gitu. Uniknya adalah personalnya kita. Nah, personal branding balik lagi. Oke, personal branding. Betul Mas. Karena aku tuh juga sepakat Mas Gilang. Banyak orang akhirnya bikin konten ataupun personal branding deh tadi ya. Mas Gilang kan personal branding sebagai konten kampus, terus juga stand up gitu kan. Tapi yang miss dari orang adalah ketika personal branding fokus ke brandingnya doang Mas, fokus ke kontennya doang. Iya, nggak personalnya nggak ya. Iya, padahal yang paling penting adalah personalnya. Betul. Kenapa akhirnya orang mau hire Gilang, mau kerja sama Gilang? Benar. Karena Gilang. Bukan karena kontennya. Iya. Gitu. Kontennya hanya memperjelas, oh ini loh value-ku. Iya, ini value. Sepakat nggak Mas? Sepakat aku. Sepakat. Salut aku sama-sama Nas. Salut aku. Ini berapa poinnya? Ini poinnya 10 ini. 10 ya, makasih loh. Ini mantep ini. ini nilai bagus ini Mas. Berarti jangan ngelucu, kalau ngelucu poinnya 2. Lu poinnya 2. Jangan Spiderman lagi Mas. Jangan Mas. Ini aja cukup. Jangan Spiderman lagi. Oke. Oke. Berapa menit Pak Bos? 38 ya. Oke. Ini enggak apa-apa enggak usah di-cut, enggak apa-apa. Aman aja gitu. Oke. Terakhir paling ya Mas ya. Ada enggak sih mindset yang Mas Gilang punya yang akhirnya ngebawa Mas Gilang selalu haus, bersemangat, terus juga rasanya aku yakin Mas ngelucu nggak sesusah itu, nggak semudah itu, nggak semudah itu, apalagi menghibur orang, terus juga nulis. Maksudnya kalau kita sebagai orang awam, menghibur ya sudah menghibur aja. Iya, benar. Tapi padahal di belakangnya ada proses nulis, mikir, brainstorm dan lain-lain, gimana punchline dan lain-lain. Iya. Nah, ada nggak satu mindset ataupun yang dipegang teguh sama Mas Gilang untuk akhirnya bertahan sampai titik ini, dari awalnya merintis nih Mas? Dari awalnya merintis, sebenarnya mindsetnya tuh bukan dari aku Pak, dari orang sekelilingku, terutama pacarku kan. Oke. Ini, aduh gimana ya bilangnya ya, mungkin agak terdengar jahat ini. Oke. Dulu pacarku itu, aduh ini nggak apa-apa tas ya. dia setiap gini aku tuh seringan bangun agak siang tuh. Oke. Dia tuh selalu nelpon, bangun kamu masih miskin bangsat gitu. Itu mungkin agak kasar ya. Oke. Tapi itu Pak, sumpah. Oke. Akhirnya itu mental. Aku setiap pagi sekarang tuh kalau kayak malas gitu, bangun aku masih miskin gitu. Selalu punya. Jadi Sampai sekarang. Oke, wow. Sampai sekarang. Karena bapaknya dia aja yang udah sekaya itu aja umur berapa, 60 ya? 50 ya?
50 sekian masih kerja dan bangun jam 6 pagi, jam 5 pagi. Wah, ini nggak bakalan aku ada di level itu kalau tenagaku nggak sama kayak dia gitu. Oke, Mas Gilang bangun jam berapa biasanya? Jam 11, Mas. Sama aja dong. Sama aja ya. Sama aja dong. Oke. Sama aja. Jam 11. Tapi aku selesai kerja tuh baru jam 10, jam 11 malam. Oh, intinya ya meskipun Kuputar jadi gitu. waktunya diputar. Oh, gitu. Waktu diputar, besoknya bangun jam 11 lagi. 11 lagi. Sama aja. Sama gitu. aja. Cuma kalau ngonten tiap hari juga. Tiap hari. Tiap hari take berarti. Tiap hari take. Tiap hari take. Upload tiap hari juga. Upload tiap hari. Oke, nice. Mindsetnya adalah disiplin. Itu disiplin itu. Ya, karena ya dengan adanya teknologi sekarang, maksudnya kayak kita doom scrolling dan lain-lain. Aku yakin Mas Gilang juga sering scroll TikTok gitu kan. Tapi ide apa ya gitu kan. Iya, kan? benar. Bukan kayak iya pernah lah pastilah, meskipun aku ya buat nyantai juga pernah. Cuman kepikirannya bikin apa ya gitu. Itu sih, itu adalah salah satu mindset yang ya aku pelajari dari Mas Gilang juga ya. Oke. Apalagi ya? Oke, itu saja Mas Gilang. Oke, aman. Terima kasih banyak. Mungkin aku minta satu pesan untuk teman-teman yang nonton, anak-anak muda, satu pesan quotes atau apapun itu. Nah biasanya kalau sesiku ini aku menutupnya dengan pesan dan quotes lah. Gitu. Iya, oke. Boleh menghadap kamera. Anjay. Ini nanti di klip ya. Ini aku kata-kata baru nyiapin 2 detik lalu di kepala. Oke, siap. Kata-kata hari ini Mas Gilang. Kata-kata hari ini orang semangat itu akan salah Mas. Ulang Mas. Tuh 2 3. Kata-kata hari ini Mas Gilang. Orang punya skill itu akan kalah sama orang yang semangat. Tapi orang yang semangat akan kalah sama orang yang punya skill dan punya semangat. Anjay. Oke. Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih banyak. Lagi ya. Thank you. Siap. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga ya bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Coba komen aja di bawah kita undang siapa lagi gitu. Terima kasih. Bye bye.